Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali rasanya saya Firna Jaretno dapat kembali berjumpa dengan Tribuners dalam program spesial kita hari ini, program Women Talk, Suara Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan. Tentu Tribun Timur menghadirkan program ini dalam rangka memberikan platform bagi para legislator Sulawesi, khususnya perempuan, terkait pandangan mereka terhadap perempuan dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, khususnya narasumber kita kali ini yang tentunya akan menginspirasi Tribuners. Ada Ibu Haja Rismawati Kadir Nyampa ST selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh sapa-sapa Tribuners dulu mungkin yang sedang menyaksikan kita. Halo Tribuners Sulawesi Selatan, alhamdulillah apresiasi ya untuk Tribun membukakan ruang untuk legislator perempuan. Iya, luar biasa dan tentunya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Tapi mungkin kita buat kesepakatan dulu. Vio panggil Ibu atau Kakak Risma? Kakak Risma dong. Oke. Iya, karena sebagai perempuan dan tentunya masih jiwa-jiwa muda ya, Kak. Oke. Kak Risma, oke, boleh sampaikan dulu kepada Tribuners akhir-akhir ini kesibukannya seperti apa sih sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan? Silakan. Ya. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Komisi C, tentu kesibukan kita ya normatif menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Tapi selain itu saya juga adalah Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Ketua Partai Demokrat Kabupaten Goa dan juga sebagai Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Goa. Luar biasa. Banyak jadi, ketuanya. Banyak ketua dan banyak organisasi. Banyak organisasi. Iya. Tentu dengan banyaknya kesibukan ya, Bu ya. Bukan hanya harus menjalankan tanggung jawab di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga berbagai organisasi lainnya nih. Bagaimana mengatur waktunya nih, Kak? Ya, pekerjaan itu kalau kita nikmati, saya rasa tidak ada yang berat. Jadi niat awalnya adalah bagaimana pekerjaan itu menjadi ladang pahala untuk kita. Jadi walaupun saya sebagai anggota DPR, walaupun saya banyak aktivitas, tapi kodrat kita sebagai perempuan tentu tidak bisa kita lupakan. Nah, perempuan itu tentu masih bisa menjalankan tugas-tugas domestik misalkan di rumah tangga dan itu kita tetap tidak tinggalkan. Betul. Intinya keluarga adalah yang utama. Nah, kita tidak boleh melupakan itu, tetapi juga tetap menjalankan tupoksi kita, di mana peran-peran kita itu kita jalankan dan kita mainkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Saya menjadi anggota DPR sudah 3 periode, dari 2009 ke 2014, 2014 ke 2019, dan insya Allah 2024 masih maju lagi menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mungkin ada tips-tips nggak nih dari Kak Risma, mungkin bisa dibagikan kepada Tribuners, apalagi khususnya bagi perempuan nih ya, untuk bisa terjun ke dunia politik, khususnya bergabung bersama partai politik untuk menyongsong nih kontestasi pemilu 2024, seperti apa yang bisa dibagikan? Nah, saya rasa ini yang penting, Mbak Vio. Kenapa? Karena sampai hari ini ternyata masih banyak partai politik yang masih kesusahan atau kesulitan untuk mencari calon-calon anggota DPR perempuan. Sedangkan sebenarnya negara sudah memberikan ruang kepada kaum perempuan. Nah, harusnya sebagai perempuan harus terpanggil untuk mengisi ruang-ruang yang negara sudah berikan. Di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik kan sudah dijelaskan bahwa kuota 30% untuk perempuan diberikan oleh negara ini, implementasinya sampai hari ini toh kita masih jauh dari harapan. Masih jauh kita mencapai kuota 30% itu. Walaupun kita di Provinsi Sulawesi Selatan ini nyaris mencukupi kuota 30%, tetapi masih saja banyak dari kabupaten kota yang masih sangat minim keterwakilan perempuannya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman perempuan yang ada, kita jangan takut untuk masuk di dalam dunia politik. Dunia politik itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai ladang kebaikan, ladang jihad, ladang pahala ketika kita membawanya ke hal-hal yang baik. Jadi stigma bahwa dunia politik itu adalah dunia kotor, dunia politik itu adalah dunianya laki-laki, saya kira kita kesampingkan itu. Sekarang bagaimana perempuan-perempuan itu mengambil peran di dalamnya untuk bagaimana berkontribusi di dalam mengisi pembangunan-pembangunan yang ada. Politik ini membutuhkan kaum perempuan begitu.
dan ada garis perjuangan yang mesti kita bawa di dalamnya, yaitu kepentingan perempuan dan anak. Tentu tidak terlepas dari kepentingan keseluruhan masyarakat yang ada. Berarti Kak Risma sendiri sependapat bahwa jika data yang ada sekarang ini keterwakilan perempuan khususnya di kabupaten kota itu masih belum masif ya dibandingkan mungkin kalau di Pulau Jawa dan sebagainya. Bagaimana kalau di Sulawesi masih ketinggalan gitu? Ya, kalau kita di Sulawesi Selatan ini khususnya, walaupun ada peningkatan signifikan dari pemilu sebelumnya itu, dari 85 orang di DPRD Provinsi Sulsel itu kita ada 17 orang, itu periode lalu. Tapi periode ini dari 85 orang, alhamdulillah kita secara kuantitas naik menjadi 23 orang. Jadi nyaris kita mencukupi 30%. Itu secara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi di kabupaten kota ya masih banyak saja kabupaten yang keterwakilannya masih ada cuman 2, cuman 3, cuman, dan itu ada di beberapa kabupaten. Bahkan di Lu itu kemarin sama sekali tidak ada, tapi syukur ada PAW, ada 1 orang yang terpilih. Artinya ada yang menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana meningkatkan partisipasi politik perempuan itu melalui partai politik. Nah, di partai politik kan saya kira masing-masing dengan masing-masing dengan pengkaderannya masing-masing, itu sudah ada ruangnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita ada keterpanggilan hati dari kaum perempuan yang ada ini untuk mau terlibat di dalam dunia politik yang ada. Berarti sebenarnya kalau dari Kak Risma nih punya sudut pandang ya hingga saat ini terkait fenomena keterwakilan perempuan belum 100% istilahnya, belum 50% bahkan ya. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat perempuan-perempuan ini masih takut untuk terjun ke dunia politik, khususnya bergabung di partai politik? Kalau dari segi sudut pandang saya, ada banyak faktor saya kira yang mengakibatkan hal itu terjadi. Yang pertama, sebagian besar perempuan menganggap bahwa dunia politik itu adalah dunianya laki-laki. Itu pertama ya? Yang pertama itu. Sehingga ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada rasa yang menganggap bahwa di situ bukan tempat saya begitu. Padahal kan dengan adanya undang-undang kesetaraan gender ini, pemenuhan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembatasan bahwa laki-laki bisa menjadi anggota DPR, tidak ada aturan yang melarang bahwa perempuan tidak boleh menjadi anggota DPR. Laki-laki bisa menjadi bupati, tidak ada aturan yang melarang bahwa perempuan tidak boleh menjadi bupati. Begitupun dengan posisi-posisi strategis atau jabatan-jabatan publik lainnya. Tetapi memang mesti kita harus menggali itu tadi, kesadaran dan keterpanggilan hati dari perempuan itu sendiri. Kita harus membekali diri kita dengan kemampuan sumber daya yang baik sehingga kita mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Mohon maaf ya, bukan bersaing dalam artian secara fisik, tetapi bagaimana kemudian kita memiliki kualitas, kita memiliki sumber daya yang ketika kita ditempatkan di ranah manapun kita siap dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Jangan selalu kita memunculkan stigma bahwa perempuan itu hanya sebagai pelengkap, perempuan itu hanya sebagai dinomor duakan dari laki-laki karena keterbatasannya itu. Tetapi semakin hari tentu perempuan harus semakin meningkatkan kualitas SDM yang baik sehingga kemudian terbantahkan bahwa ya memang perempuan juga memiliki tempat yang sama dan ruang yang sama gitu. Yang kedua, faktor domestik saya kira, yang menganggap bahwa perempuan itu hanya di rumah, hanya untuk melayani suami dan seterusnya, sehingga kemudian karena faktor inilah yang menganggap bahwa ya perempuan tidak usah masuk di ranah itu, tidak usah masuk di dunia itu. Dan saya kira banyak faktor-faktor lain juga. Ibu kan tadi kan udah ada 2 faktor nih. Yang pertama adalah bagaimana kesadaran kemauan perempuan itu sendiri untuk ikut terjun, dan kedua itu adalah ranah domestik ya. Tapi bagaimana jika perempuan itu punya skill, punya kemampuan, punya kompetensi di satu bidang, khususnya mungkin politik begitu, tapi merasa bahwa di sini kepercayaan diri saya belum penuh nih. Mungkin kiat-kiat yang bisa dibagikan oleh Kak Risma dalam hal ini udah 3 periode loh ya, bisa dibagikan kepada Tribuners mungkin yang percaya dirinya masih kurang nih. Nah, itulah salah satu faktor juga. Kadang yang meragukan perempuan itu adalah dirinya sendiri. Nah, inilah yang mesti kita ya jangan menilai bahwa
menganggap bahwa ketidakmampuan itu ya sama saja bahwa kita yang membelenggu diri kita. Maka dari itu kalau berbicara dari segi kemampuan, dari segi apa, itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang penting niat awal kita ya betul-betul mau mengambil peran di situ. Kecuali kalau kita hanya sebagai follower yang sebatas ikut-ikut saja dan sebagainya ya. Saya kira tidak boleh seperti itu. Dan kalau perempuan memiliki kemampuan itu ya kita harus eksplor, kita harus implementasikan, kita harus menjalankan peran-peran itu. Dengan sendirinya kan akan tergali potensi-potensi yang ada di dalam diri perempuan itu sendiri. Kadang kan perempuan menganggap bahwa saya tidak mampu, malu-malu Kak bicara apa dan sebagainya. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Ketika kita sering berhadapan dengan publik, dengan masyarakat, itu akan tergali di dalam diri kita dan memunculkan kepercayaan diri kita untuk berhadapan dengan masyarakat, untuk berbicara di depan umum, memiliki kualitas dan kapasitas dan seterusnya. Saya kira itu yang penting, kita mau belajar. Kecuali jangan mau sok-sokan gitu. Jadi, pada intinya mau berproses ya. Mau berproses ya. Nah kalau dalam prosesnya Kak Risma mungkin pernah nggak mendapati satu momen gitu tiba-tiba rasa insecure-nya muncul, tiba-tiba nggak pede dan sebagainya. Bagaimana? Mungkin boleh dibagikan kepada Tribuners juga, dan bagaimana solusinya? Awalnya saya itu masuk di dunia politik sejak tahun 2007. 2009 saya sudah langsung menjadi salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Goa. Nah pada waktu itu saya masih buta dengan politik. Apa itu politik? Kita mau bikin apa? Karena saya selesai kuliah itu tahun 2005 dan 2007 sudah langsung masuk di salah satu parpol. Dan kemudian waktu saya mencalonkan diri itu sama sekali tidak ada kepercayaan diri saya hanya menjalani apa yang ada di depan mata saya begitu. Dan ketika saya menjalankan peran itu, memang banyak kekhawatiran dan banyak ketidakpercayaan publik atau masyarakat. Mau apa ini anak-anak, mau bikin apa dia mau lakukan. Tetapi ternyata saya memiliki basic organisasi, saya memiliki basic pernah mondok di pesantren, sehingga itu menjadi bekal utama saya untuk menjawab apa yang menjadi keraguan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga saya terus menerus untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan interaksi, untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa berbicara anggota DPR itu tidak melihat dari segi usia, tidak melihat siapa lebih tua ataupun siapa yang lebih muda, siapa lebih pintar ataupun siapa yang lebih bodoh. Tetapi yang terpenting adalah siapa yang mampu berbuat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi semakin hari, semakin kesini, 2014 saya maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi, dan 2019 kemarin saya juga maju menjadi calon anggota DPR Provinsi. Insecure-nya itu hilang. Bahkan tantangannya itu ya saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus menjawab bahwa perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, bahwa perempuan itu mampu juga memainkan perannya ketika dia diberikan kepercayaan dan ketika dia diberikan amanah. Jadi semakin seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan dirinya keluar, bahkan tantangan yang ada di depan mata justru kita yang mencari tantangan. Ya, saya harus mampu dan saya harus bisa menjawab itu. Bahkan tantangan itu sudah dianggap menjadi sebuah peluang ya pastinya. Iya, karena itu kan bagian dari proses juga. Betul. Iya. Berarti untuk itu Kak Risma sependapat dong bahwa perempuan itu harus punya pendidikan yang berkualitas. Jelas, ya perempuan itu tidak boleh berpangku tangan begitu, hanya menerima takdir, menerima nasib, tapi kita juga harus membekali diri kita, salah satunya itu dengan pendidikan. Jadi pendidikan dalam artian bukan hanya untuk meniti karir, perempuan itu adalah madrasatul ula, jadi dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi berpendidikan yang baik, berpendidikan yang tinggi bukan hanya untuk menunjang karir, tetapi menjadi pendidik yang baik untuk generasinya, untuk anak-anaknya. Jadi jangan dianggap bahwa kita hanya di rumah melayani suami, anak-anak, kemudian kita tidak butuh pendidikan. Ya, pendidikan itu untuk bukan hanya dalam menunjang karir kita, betul, tetapi juga untuk bagaimana menjadi minimal menjadi contoh yang baik dan menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Betul, untuk di keluarga ya, di keluarga khususnya. Tapi kan banyak nih statement yang berseliweran bahwa katanya kalau perempuan
pendidikannya tinggi, karirnya tinggi, nanti laki-laki pada minder. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Karisma menilai statement ini mungkin keliru kah atau gimana? Kalau saya tidak sependapat ya. Kalau untuk perempuan yang belum menikah, mungkin dari sudut pandang laki-lakinya ada seperti itu. Tetapi kalau kita perempuan mampu memproporsikan diri kita, tentu itu akan terbantahkan. Artinya ketika memiliki pendidikan yang tinggi, ketika memiliki karir yang bagus, juga tidak menganggap dirinya di atasnya laki-laki. Ya, secara agama, biar bagaimanapun laki-laki itu adalah imam bagi perempuan. Jadi seperti saya di DPR, walaupun sudah 3 periode, ya tentu tidak mengesampingkan bahwa saya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan tidak memandang bahwa suami saya lebih di bawah daripada saya karena saya memiliki jabatan, begitu kan. Tetapi bagaimana kita memporsikan diri kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang anak. Jadi walaupun dengan kesibukan yang luar biasa, saya masih tetap sempat untuk masak untuk suami saya, untuk anak-anak saya, masih sempat sekali-sekali antarin anak-anak ke sekolah dan seterusnya. Ya, mungkin kalau berbicara tentang keluarga, khususnya dengan pasangan nih ya, Kak Risma pernah nggak mendapat satu momen begitu, atau pernah nggak sering atau bahkan mungkin ya punya keputusan nih pribadi dalam pengambilan keputusan maksudnya, tapi suami nggak dukung? Alhamdulillah dalam hal menjalankan karir saya tidak ada kendala. Nah, salah satu keberhasilan perempuan juga itu harus ada support system dari keluarga. Kalau suami tidak menyetujui perempuan masuk dalam politik, maka saya yakin karir politiknya tidak akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan mulus. Tapi kalau restu suami, izin suami, dan suami ikut mensupport sebagai support system yang ada di dalam keluarga kita, pasti akan mulus. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini 3 periode suami saya sangat mensupport kegiatan-kegiatan apapun itu, selama itu positif, ya tidak ada kendala sedikit pun, dan alhamdulillah menjadi partner yang baik dalam menjalankan karir politik saya. Berarti memang support system terbaik adalah pasangan yang pertama bagi Karisma, kemudian mungkin anak dan juga keluarga lainnya. Oke. Tapi hingga saat ini mungkin kalau kita berbicara tentang sosok inspiratif nih bagi Karisma sendiri, adakah sosok yang mungkin menjadi panutan Karisma dalam bidang politik khususnya hingga saat ini? Saya kira banyak ya perempuan-perempuan inspirasi yang ada di negara kita. Saya sih lebih cenderung kepada siapapun perempuan yang ada di masuk di ranah politik, apalagi yang menyuarakan sekaitan dengan kepentingan-kepentingan perempuan dan anak, semuanya menjadi idola saya, dan itu menjadi inspirasi terbesar saya di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota DPR untuk meneruskan perjuangan-perjuangan dari aktivis-aktivis maupun perempuan-perempuan yang ada di negara kita. Kalau sosoknya saya kira ya semua yang ini tidak ada yang secara spesifik atau detail bahwa ini personnya, tetapi saya selalu terinspirasi dari semua perempuan-perempuan hebat yang ada di negara kita. Luar biasa ya. Jadi memang tidak secara general aja bahwa semua perempuan itu khususnya yang bisa memberi inspirasi adalah panutan bagi Karisma. Nah, Karisma, mungkin sebelum kita ke pertanyaan terakhir, tentu kan Tribuners juga penasaran kalau dari Karisma sendiri mungkin cara menampung aspirasi dari masyarakat itu hingga saat ini mungkin prosesnya gimana? Apakah bertemu secara langsung di dapil atau mungkin juga boleh melalui sosial media? Apalagi kan ini perkembangan digitalisasi nih. Kalau Karisma gimana? Saya kira perempuan ada yang sedikit berbeda dari laki-laki, anggota DPR laki-laki ya. Kalau kita perempuan itu, kalau di DPR kan sudah ada memang ranah untuk menyampaikan aspirasi bagi konstituen. Itu dilakukan melalui reses atau temu konstituen yang dilakukan. Tetapi itu secara formal ya, kebijakan itu 3 kali dalam setahun. Tetapi walaupun ada itu, kalau bagi saya pribadi tidak menutupkan ruang-ruang kepada konstituen saya atau masyarakat saya untuk menyampaikan aspirasinya, baik bertemu secara langsung ataupun melalui media sosial yang ada. Kami
apalagi saya karena tinggal di dapil ya, saya tinggal di Goa, sehingga ya 24 jam saya kira tidak ada batasan bagi konstituen saya untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kita juga membuka beberapa di media sosial itu, saya kadang live jumpa-jumpa dengan konstituen saya untuk menyerap ataupun menerima masukan-masukan ataupun aspirasinya yang sekaitan dengan tupoksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentu kami berkewajiban untuk menyerap, mengawal ataupun menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. Kalau perempuan kan gampang ya, maksudnya kalau komunikasi perempuan itu ya bukan hanya di warkop, bukan hanya di ruang-ruang publik secara formal, tetapi kalau perempuan itu komunikasinya ya bisa sampai di sumur, bisa sampai di dapur, bahkan bisa sampai di kasur gitu kan. Iya, jadi lebih apa namanya, lebih fleksibel lebih fleksibel dan lebih terbuka, apalagi kalau sesama tak perempuan. Iya, betul. Woman support woman ya. Woman support woman itu harus. Oke. Iya. Tapi kalau dari Kak Risma mungkin bagaimana pengalamannya woman support woman-nya ini? Apakah memang terasa sekali hingga saat ini dengan kehadiran 20 lebih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari perempuan nih? Ya, kalau kita di Provinsi Sulsel ini kebetulan kita ada wadah yang namanya Kaukus Perempuan Parlemen. Di Kaukus Perempuan Parlemen ini memang dari keterwakilan semua semua anggota DPR perempuan dari masing-masing latar belakang partai yang berbeda. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memang ketika kita berbicara garis perjuangan perempuan ya kita harus saling support. Jadi alhamdulillah di teman-teman kami juga saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk mewujudkan women support women itu. Jadi ketika ada kebijakan yang sekaitan dengan kepentingan perempuan dan anak ya kita sama-sama untuk saling menyuarakan dan saling ini. Jadi saya rasa di DPR provinsi ini kita sudah mewujudkan itu, dan yang belum terwujud itu secara eksternal ini yang masih menjadi PR. Kenapa? Karena coba kita lihat, Tribuners bisa lihat bahwa di setiap pemilu itu kita selalu diperhadapkan dengan kondisi bahwa dari semua bacalek yang ada itu ya kuota untuk perempuan itu 30% boleh di atasnya. Tetapi sampai hari ini kuota itu belum kita capai secara keterwakilan di DPR. Apa yang menyebabkan seperti itu? Salah satunya adalah karena kita belum mewujudkan women super women itu. Kenapa? Betul. Jumlah pemilih perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Tapi kenapa setelah pemilu selesai dilaksanakan sangat kurang perempuan yang terpilih dan lebih banyak laki-laki yang terpilih? Artinya kita harus lebih giat lagi mengkampanyekan women super women itu. Perempuan pilih perempuan dong. Ya kalau perlu laki-laki juga pilih perempuan. Nanti kalau kampanyenya itu sukses, ya saya yakin dan percaya di atas 30% kita bisa capai kuota itu. Baik, untuk menjawab itu Kak Risma, tentu pertanyaan terakhir juga buat Kak Risma, untuk mendukung women support women ini tentu Tribuners ingin mendengar langsung nih dari Kak Risma sebagai salah satu anggota komisi ya, bahwa hingga saat ini mungkin sudut pandang Kak Risma melihat keunggulan sosok perempuan untuk terlibat dalam tanggung jawabnya, dalam perannya khususnya di bidang politik itu sebenarnya keunggulan seperti apa sih yang mereka perlihatkan? Apakah berdasar pada kepintaran saja atau karena keuletan dan sebagainya atau gimana? Iya, saya kira banyak contoh pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu membawa lembaganya ataupun organisasinya itu lebih dinamis, lebih nyaman, lebih ya mampu mendinamiskan lah. Nah, seperti di sini ketua DPR kita itu adalah seorang perempuan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Walaupun juga banyak rintangan-rintangannya untuk menjadi ketua. Betul. Itu bukan hal yang gampang, tetapi alhamdulillah di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini kami menganggap cukup dinamis dan mampu menghadapi segala dinamika yang ada. Jadi jangan khawatir ketika perempuan diberikan amanah, maka insya Allah perempuan itu mampu menjalankan amanah itu dengan baik, tentu karena
dukungan, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak yang ada. Jangan ragukan perempuan untuk menjadi pemimpin karena perempuan insya Allah mampu memberikan pengabdian yang terbaik untuk semuanya. Siap. Untuk itu sebagai closing statement mohon izin Karisma bisa sepatah dua kata memberikan motivasi dan juga harapan Karisma terkait keterwakilan perempuan khususnya di Sulawesi Selatan supaya lebih bisa terdongkrak naik. Silakan. Tribuners dan seluruh perempuan Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, saya mengajak untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada, mari kita isi ranah publik khususnya di politik, mari kita mengambil bagian, mari kita mengambil peran di dalamnya karena negara memanggil dan negara membutuhkan perempuan untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Oleh karena itu, saya Rismawati Kadir Nyampa selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan mengajak kepada seluruh perempuan-perempuan hebat untuk jangan takut berpolitik dan jangan takut masuk dunia politik karena perempuan dibutuhkan dalam politik. Selamat. Luar biasa, mari kita beli approach yang meriah. Luar biasa, jadi tentu dengan adanya sepatah kata harapan dari Karisma ini sudah mampu menggoncangkan hati perempuan ya yang sedang menyaksikan kita saat ini. Dan tentu terima kasih atas kesempatan dan waktunya Karisma sudah bisa menyempatkan berbagi kepada Tribuners di sela-sela waktu rapatnya nih Karisma ya. Sama-sama Vio yang cantik, terima kasih. Terima kasih Tribun sudah memberikan ruang untuk perempuan berbicara. Iya, terima kasih kembali ya Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih juga kami ucapkan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili Karisma dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.